dalam hidup ini yang tidak mau diatur dengan ajaran Allah, ya ibarat seperti kalian itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Ingat bahwa sarang laba-laba itu kan indah kelihatannya ya. Apalagi kalau sudah kena lampu, bersinar sarangnya. Memang sebaik-baik sarang kan sarang laba-laba. Tapi ingat, selemah-lemah, serapuh-rapuh rumah, sarang, ya laba-laba. Apa maknanya? Artinya, jadi suatu negara, katakanlah suatu negeri yang diatur tidak dengan ajaran Allah, kelihatannya indah sekali. Ibarat rumah indah. Tetapi ingat, itu seperti sarang laba-laba. Kenapa? Kelihatannya indah. Misalnya ada nyamuk, bisa tersangkut. Ada kupu-kupu, ya bisa itu terjaring, sarang laba-laba menjadi makanannya. Kejahatannya kecil-kecil bisa ketahuan. Tetapi kalau yang lewat, misalnya burung, elang, atau bahkan kambing akan lolos. Jadi kejahatan yang besar-besar, ya, suatu negara yang tidak diatur dengan ajaran Allah akan mudah kebobolan. Kejahatan yang kecil-kecil bisa diatasi, bisa ditangkap, bisa dipenjara, tapi yang besar-besar bisa lolos. Nah, ini perumpamaan ya. Mahtalu kan perumpamaan. Dalam bentuk bahasa itu perumpamaan. Nah, ini. Jadi intinya adalah ilmu menurut Barat adalah harus dengan mempelajari, ya, merupakan refleksi. Tapi kalau menurut Arab, idealisme adalah the fact. Ya, kalau bahasa Indonesia ya ilmu pengetahuan, kan dari ngalima ya'lamu ilman, ya, pengetahuan. Jadi kalau menurut teori bahasa kan ilman, ngalima ya'lamu ilman. Jadi ngilmun atau al-ngilmu. Ngalima dia telah berilmu, ya'lamu sedang akan berilmu, ngilman ya ilmu. Apa? Kalau ngalima dia akan tahu, dia telah tahu, ya'lamu sedang akan tahu, ngilman berarti pengetahuan. Jadi ilmu itu menurut teori bahasa, ilmu itu artinya pengetahuan. Coba sekarang ada ilmu, pengetahuan, alam. Ilmu itu artinya pengetahuan, ilmu pengetahuan, alam juga pengetahuan. Jadi kacau ya. Dalam bahasa Indonesia ilmu kacau. Nah, itulah. Jadi kesimpulannya masalah pengertian ilmu ini ya. Jadi ilmu menurut intelektual pendidikan Barat yang dibangga-banggakan, makroatomisme maupun mikroatomisme ini ada sebenarnya ilmu itu sebagai mutiara kekayaan mereka, yang mereka anggap bahwa dengan ilmu itu akan bisa membangun suatu peradaban. Nah, ini jadi ilmu yang seperti itu justru akan membuat peradaban ini menjadi terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Ya. Maka perbaikan kehidupan manusia ini tidak ada lain, ada perbaikan ilmu. Tidak bisa. Nah, kalau kita memperbaiki, menyusun kehidupan itu dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan yang tadi saya uraikan, itu justru akan mengakibatkan semacam sosial piramida. Jadi nanti dalam MacIver ya, dalam bukunya tentang government ya, The Web of Government ini, nanti kehidupan dimanapun kalau disusun dengan ilmu seperti itu akan mewujudkan sosial piramida. Sedang nanti kalau Von Smith dalam bukunya ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum ya, jilid 1, itu nanti akan lebih rinci menjelaskan tentang naturalisme, idealisme dan sebagainya. Jadi ini rujukannya. Kenapa ilmu menurut Barat seperti itu? Nah, jadi apa ini? Ilmu menurut Al-Quran apa? Karena kalau menurut Barat kan jelas sains,
Kalau menurut Arab nurun fil qalbi, ya. Kemudian menurut Al-Qur'an ilmi itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, menurut Al-Qur'an, coba sekarang jawabannya silakan nanti kalian membuka surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman. Ayat 1 sampai 5 lah katakanlah. Ya. Di sana dijawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Nah, dijelaskan, Allamal Quran. Ingat, Allamal Quran, Allama dari alima yalamu, kemudian mendapat tambahan tasdid Allama. Ya. Jadi Allamal Quran, dia siapa? Allah. Ar-Rahman itu Allamal Quran, dia yang telah mengajarkan suatu ajaran yang bernama Quran. Ya, jadi alama itu dia telah mengajarkan. Nah, yang diajarkan apa? Ya satu ajaran. Suatu ajaran apa? Sama dengan ilmu yang bernama Al-Quran. Jadi Ar-Rahman alamal Quran, dia yang telah mengajarkan suatu ilmu atau suatu ajaran yang bernama Al-Quran. Ya. Terus khalaqal insan, dia pula yang telah menciptakan insan, manusia. Alamahul bayan, dia juga mengajarkan tentang penjelasan tentang apa yang telah diciptakan. Alamul bayan, apa itu? As-samsu wal qamaru bihusban wan najmu wasajaru yasjudan wasamaa rafa'a wa wada'al mizan. Seluruh benda-benda alam ini semuanya dijelaskan secara rinci oleh Allah. Ya. Jadi itulah ilmu. Maka ilmu menurut Al-Quran itu apa? Nah, ini yang mirip ya. Kemudian diputar balik oleh Barat, maka menjadi ilmu ada rangkaian keterangan teratur dalam keseluruhan yang didukung oleh fakta itu Barat. Al-Quran mirip. Ya. Karena apa? Sebenarnya Al-Quran ini yang diputar balik oleh Barat. Barat menghilangkan kata-kata Allahnya. Maka menurut Al-Quran, ilmu adalah serangkaian keterangan yang teratur dari Allah. Dari Allahnya ini yang oleh Barat dibuang. Serangkaian keterangan yang teratur dari Allah. Ya. Keterangan apa? Keterangan terhadap fakta-fakta yang ada di alam ini, ya, terhadap benda-benda, terhadap semua yang ada di alam ini sebagai faktanya. Ya. Apa itu? Ya Al-Quran. Nah, ringkasnya yang dimaksud ilmu oleh Al-Quran itu adalah ya Al-Quran itu. Al-Quran itu ada keterangan teratur dalam keseluruhan tapi dari Allah yang menjelaskan masalah fenomena kejadian-kejadian alam semesta, baik secara sosial budaya maupun secara pasti alam. Ya. Jadi singkatnya itu ilmu adalah Al-Quran. Maka kalau banyak hadis yang mengatakan atau menegaskan apa misalnya utlubul ngilma minal mahdi ilalahdi, carilah, tuntutlah ilmu kalian semua dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa ilmu di sini? Ya Al-Quran, bukan yang lain. Jadi kita umat Islam itu memang diperintah untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat menjelang ajal. Ilmu harus dituntut. Tapi apa jadi maksud ilmu? Bukan ilmu menurut Barat, bukan juga ilmu menurut Arab. Ya, yang ilmu hasil lamunan idealisme, bukan naturalisme hasil penelitian, bukan. Jadi ilmu di sini Al-Quran. Bahkan hadis lain mengatakan apa? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatun. Mencari ilmu itu adalah apa? Fardu apa? Fardu. Sekarang datang wajib ya. Suatu keharusan. Tolabul ilmi faridotun. Faridotun itu suatu keharusan bagi kaum yang mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Apa ini? Menuntut ilmu di sini. Tolabul ilmi ya Al-Quran. Sehingga kita harus merujuk Al-Quran. Tolabul ilmi ya Al-Quran.
Bahkan katanya ada hadis tapi katanya lemah ini. Ada yang mengatakan bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin katanya. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun di negeri Cina katanya. Itu ada mengatakan hadis tapi lemah ya. Tetapi apapun yang kaitannya dengan ilmu, menurut Al-Qur'an yang dimaksud ilmu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ingat, ilmu ada Al-Qur'an ya. Ilmu kan dari alima ya'lamu ngilman. Jadi ngilman apa? Ilmu. Nah, ngalima dia telah berilmu gitu aja, nggak usah kita terjemahkan. Karena ilmunya ilmu dengan pengertiannya dan maksud Al-Qur'an. Nah, orang yang berilmu adalah ngalimun, ngalim. Ngalim itu orang yang berilmu, artinya orang yang sudah mempelajari, menguasai ilmu. Ilmu apa? Al-Qur'an. Jadi ngalimun itu orang yang hidupnya berquran. Ya. Jamaknya ngalimun adalah ngulamaun. Nah, ngulama itu apa? Ulama itu jamak dari alimun. Jadi orang-orang, sekumpulan orang-orang yang benar-benar memahami dan menguasai Al-Qur'an. Jadi bukan ulama sembarangan. Sekarang kan enggak, pengertiannya ulama adalah orang yang ahli agama. Nah, agama itu Pak, besok akan kita bahas agama itu apa? Apa Islam itu agama gitu ya nanti besok ya. Nah, itu adalah ilmu menurut Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu nanti apabila kita membaca, mengkaji Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang kaitannya dengan ilmu, yang dimaksud ilmu adalah Al-Qur'an. Yakni serangkaian keterangan, kan bayan ya, yang teratur dari Allah ya, untuk menerangkan apa? Fenomena kejadian alam ini sebagai faktanya. Nah, barat adalah memutar balik. Siapa barat itu? Skenario Yahudi. Yukharin wa minal ladina yukharifuna kalimah. Memang Yahudi kerjanya memutar balik ya kalam-kalam Allah sehingga menghilangkan kata-kata dari Allah, serangkaian keterangan yang teratur ya dalam keseluruhan yang didukung oleh fakta Allahnya dihilangkan. Itulah nanti kelician Yahudi. Nah, saudara-saudara, itulah penjelasan tentang ilmu ya. Maka Al-Qur'an satu ilmu. Kalau kita akan masuk lebih dalam lagi, Al-Qur'an satu ilmu, maka nanti ada teorinya ya. Oleh karena itu nanti kajian kita yang akan datang masih kaitannya dengan ilmu, cuma dengan tema Al-Qur'an satu teori ilmu ya. Karena Al-Qur'an satu ilmu punya teori. Agar kita dapat paham, ada teorinya ya. Sekali lagi, yang akan datang adalah Al-Qur'an satu teori ilmu ya. Saya kira untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Akan kita sambung episode berikutnya. Mudah-mudahan kalian tidak jemu lah, terus kaji semantap-mantapnya Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman uraian dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Juhad mengenai Al-Qur'an satu ilmu ya Ustadz ya. Dan untuk episode berikutnya kita akan membahas tentang Al-Qur'an satu teori ilmu, karena memang Al-Qur'an ini ketika sudah dijelaskan tadi suatu ilmu ternyata ada teorinya ya. Dan nanti teman-teman bisa menyimak video selanjutnya untuk pembahasan yang akan datang. Dan untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Miftahul Ulum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.